Untuk kali ini saya sedang berada di kampung seni, yaitu Kampung Seruni Desa, masuk Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Spill sedikit, ini di belakang saya ataupun kita itu banyak topeng-topeng. Nama dan ciri khasnya apa nih dari masing-masing topeng? Satu dua aja nggak apa-apa di spill. Iya, itu Gondang Kelly. Ya, anak Gondang Kelly itu ya karakternya sedih. Tidak ada raut muka yang seneng, itu enggak ada, karena melambangkan satu kegundah-gulahanan. Iya, susah lah, susah. Dan Sontoloyo ini ada dua versi ya, dua versi Sontoloyo itu. Kalau tembangnya itu melambangkan dari zaman Brawijaya, sing angon bebek aja nganti ilang loro. Betul. Atau ilang loro itu menjaga etnis yang berbeda. Halo, apa kabar sahabat Agil TV? Ketemu lagi bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel. Untuk kali ini saya sedang berada di kampung seni, yaitu Kampung Seruni Desa, masuk Kelurahan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, Kampung Seni Seruni ini merupakan kampung di tengah kota Wonosobo dengan kekayaannya berupa seni dan budaya. Seperti apa kelengkapan informasi kali ini? Bersama saya Regil Saputra, kita telusuri Kampung Seni Seruni Jaraksari, Wonosobo.
Kali ini saya berada di kediaman ataupun rumah dari Mas Bowo. Nah, Mas Bowo ini salah satu penggiat seni, ataupun di belakang saya sudah terlihat ini ada beberapa sampel dari topeng. Beliau ini memang seniman sejati, khususnya di Seruni Desa Jaraksari Wonosobo. Ya Mas Bowo, kita pengen tahu ini aktivitas sehari-hari dari Mas Bowo apa saja nih Mas Bowo sebetulnya? Oke, siap Mas Lakir. Aktivitas saya setiap harinya ya tentunya terkait dengan topeng. Betul. Iya. Tidak jauh dari pertopengan. Betul. Ya? Topeng, terus tergantung teman-teman pesennya apa yang dari luar sana gitu. Kadang ya patung, kadang topeng, kadang mural lukisan, kadang souvenir, kadang cetak resin. Ya pokoknya apa aja lah yang terkait dengan gutek-guleknya di situ, Mas. Nah, ini bicara tentang Kampung Seruni ataupun Seruni Desa dinobatkan sebagai kampung seni. Iya. Tepatnya sejak kapan, terus kenapa ini dinamakan Kampung Seni ini Mas Bowo? Kampung Seni itu karena posisi letaknya itu Seruni sebenarnya di kota ya. Desa Rasa Kota itu Seruni, Mas. Betul. Terus yang masih menjaga tentang budaya itu hanya di Seruni. Mulai dari Suro, Larung Sukerto, terus Merdi Dusun, itu yang ada cuma di Seruni. Jadi makanya udah dari zaman dulu, dari zaman 1800-an itu sampai 1900 yang diteruskan oleh Mbah Bau Kartomyarso. Itu sampai sekarang generasinya Alip, Angga, CS lah anak-anak itu. Jadi dia meneruskan dari sejarah seni budaya Seruni yang sudah ada dari zaman dulu turun temurun, Mas. Intinya kayak gitu. Ini kalau nggak salah di Seruni kan tidak hanya memiliki satu jenis kelompok musik. Nah, ini mungkin bisa dijabarkan ini apa saja yang ada di Seruni sehingga lekat dengan kampung seni ini. Iya, kalau Seruni itu bicara musik itu saking banyaknya ya. Pelaku seni, musisi itu saking banyak. Contohnya musik yang ada di Seruni ada keroncong, solawatan, terus dangdut juga ada, musik organ tunggal kayak pemain saksofon, Uul, Ibot Reza, Tino juga dari anak-anak Seruni, Mas Bondet violis, terus saya sendiri juga pelaku di keroncong. Jadi banyak kalau bicara soal pemain musik itu di Seruni saking banyaknya. Nah, artinya ini memang tidak dimiliki oleh desa-desa lain. Meskipun desa lain mungkin memiliki salah satu jenis kelompok musik mungkin tertentu ya. Kalau di Seruni sendiri ini sangat beragam, banyak sekali jenis kesenian yang ada di Seruni ini ya. Kemudian kalau nggak salah setiap tahun bulan Suro masih ada aktivitas semacam ritual apa ini sebetulnya di Seruni? Kalau setahun sekali itu di bulan di bulan Suro. Itu kan ada rutinitas Larung Sukerto sama yang namanya bersih makam masal itu nyadran itu dilakukan setiap tahun. Tapi untuk Merdi Dusun dilakukan tiap 5 tahun sekali. Itu yang besar, wayangan dan lain-lain itu 5 tahun sekali, Mas. Nah ini mudah nggak sih sebagai orang yang lebih dulu terjun di bidang seni apapun itu yang ada di Seruni, kemudian sekarang kan banyak nih teman-teman muda yang mungkin abai atau acuh dengan dunia seni ataupun nguriri budaya Jawa dari sisi istilahnya pemahaman dari Mas Bowo dan teman-teman CS senior yang ada di Seruni, bagaimana nih mengajak teman-teman muda terlibat aktif ataupun meneruskan dari perjalanan budaya ataupun spiritual yang lain yang ada di Seruni ini, Mas? Ya memang anak-anak itu kita didik ya mulai dari kecil tentang berkebudayaan. Jadi jangan sampai jomplang. Betul. Seruni itu jangan sampai jomplang karena sudah diajarkan dari leluhur. Sebelum ada kepercayaan lain, Seruni itu udah ada kepercayaan yang disebut para penghayat yang bisa menjaga semua keseimbangan daerah. Dulu itu Seruni jaga sungai, tidak boleh disetrum, jaga alam, tidak boleh. Alam itu dijaga karena ada isinya kayak burung dan lain-lain itu tidak boleh diburu. Tapi sekarang banyaknya pendatang terus dari luar-luar sana, teknologi maju, ada senapan, ada lain-lain, akhirnya banyak yang habis, punah lah, Mas. Nah, salah satunya Seruni itu menjaga, memang kita ajarkan dari kecil, Mas Akil.
kita harus kenalkan, jangan sampai cuma nah desa yang tidak punya notabene seninya dengan ajaran yang tidak paham, nanti tidak mengenal budaya, bahkan akan sengit sama budaya. Oh gitu ya. Mesti nggak senang sama budaya. Padahal ini pondasi kita, Mas. Makanya anak-anak seruni saya ajarkan, yuk kenalilah seruni dulu dan sejarah seruni. Salah satunya yang buka siapa Kiai Muntang, Mbah Cubuk, Nyai Gandek dan lain-lain. Itu yang memugar seruni melalui dengan spiritual dan budaya. Dia kenalkan seni budaya untuk menjaga budaya dan kerukunan. Makanya sebenarnya umatnya beragam di sini, ya. tapi bisa saling menjaga. Jadi kampung kebinekaan juga salah satu toleransi beragamannya tinggi gitu. Terus anak-anak, kowe jadi wong Seruni tapi bisa jadi dutanya orang Seruni. Semua anak Seruni harus bisa jadi dutanya orang Seruni. Nah, ditanya tentang Seruni apa? Seruni punya ini. Kenapa bisa dijadikan kampung seni? Karena Seruni punya ini. Punya kekayaan seni. Keroncong aja dihasilkan dari orang Seruni sendiri, Mas. Betul. Bukan orang mana-mana. Mulai dari cikcuk, biola, flute, dan selo, itu orang Seruni semua. Pas juga orang Seruni. Jadi semua kekayaan ada di sini. Seni rupa juga ada. Nah, luar biasa sahabat Eagle TV, inilah kenapa pada akhirnya Kampung Seruni layak ataupun pantas disebut dengan kampung seni. Artinya banyak sekali yang dijelaskan sama Mas Bowo. Harapan ke depan dari segala bentuk penjagaan ini, menurut Mas Bowo seperti apa ke depannya nih? Kalau penjagaan kita selalu selalu kita racuni kepada anak-anak muda. Racun positif ya. Racun positif, Mas. Karena anak-anak muda itu sekarang bermunculan terkait dengan seni. Harapan saya, seni itu bisa menghasilkan terus. Jadi orang belajar seni, tapi tidak mengenal seni, akhirnya begitu mengenal kebutuhan, hancur seninya. Betul. Nah, ini sudah mulai dibangun anak-anak kayak Alip CS ini. Yuk bicaranya ben urip, kita hidup dari meranjak dari seni, ya hidup makan dari seni gitu loh. Betul. Nah, ini sudah mulai dibangun sama anak-anak, saya juga mulai membangun tentang itu. Jadi anak seni banyak yang nggak lepas. Toh itu lepas juga masih main di seni. Hidupnya di seni lah itu. Karena tidak punya sektor apa-apa, Mas, kecuali sektor budaya di sini. Pertanian nggak ada. Jadi mengembangkan memang potensi yang ada. Iya, betul. Spill sedikit, ini di belakang saya ataupun kita itu banyak topeng-topeng. Nama dan ciri khasnya apa nih dari masing-masing topeng? 1-2 aja nggak apa-apa di spill. Iya, itu gondang keli. Ya, anak gondang keli itu ya karakternya sedih. Tidak ada raut muka yang seneng, itu enggak ada, karena melambangkan satu kegundah-gulahanan. Iya, susah lah, susah. Dan Sontoloyo ini ada dua versi Sontoloyo itu. Kalau tembangnya itu melambangkan dari zaman Brawijaya, sing angon bebek aja nganti ilang loro. Atau ilang loro itu menjaga etnis yang berbeda. Terus kalau topengnya sendiri menggambarkan zaman kolonial Belanda, makanya bertopi, berjenggot, wajahnya merah, godeknya sampai sini. Ini menggambarkan kolonial Belanda yang disebut katanya zaman orang-orang dulu menyatakan Santalayen. Santalayen itu prajurit singa dari Belanda, itu sedang menyusuri patroli di Wonosobo, ternyata ada suara gamelan. Nah, terus disamperin, pada takut, kesenian itu pada takut, tapi di stop, nggak usah pada takut. Kalau memang ini pertunjukan murni, saya tak nonton. Akhirnya diteruskan. Wah, ada salah satu kesatuan dari prajurit Belanda itu tertarik dengan tarian tersebut. Gandrungannya apik, terus jogetannya, tabuhannya energik. Saya tak gandrungi, boleh nggak? Boleh. Wah, ini malah jadi akrab di situ, gandrungi sampai loyo. Disebut Sontoloyo. Ini ternyata filosofi. Tapi kalau filosofi Jawa juga menyatakan Sontoloyo itu sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang bengkok. Wong angon bebek itu mesti dituding sini bebeknya ke sana. Tuding kanan, bebeknya larinya kiri. Nah, itu yang benar yang mana itu
yang jelas kita positif aja lah menanggapi Sontoloyo. Oke, terima kasih Mas Bowo sudah banyak yang diceritakan tentang Kampung Seni Seruni. Tentunya ini menjadikan penambahan wawasan ataupun pemahaman bagi kita, khususnya yang nonton tayangan ini di AGL TV Channel. Nah, kita akan telusuri beberapa ruas atau sudut di Desa Seruni ini dengan keragaman aktivitasnya. Tentunya hanya di AGL TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih Mas Bowo. Semangat dan sukses selalu. Sukses Mas. Terima kasih. Nah, sahabat AGL TV, kali ini saya sedang membersamai ataupun melihat dari Mas Bondet aktivitas seni lukis. Mas Bondet sedang bikin apa ini? Iya Mas, Mas Agil. Ini saya baru bikin lukisan landscape Mas. Temanya ini persawahan di kaki Merapi. Ini pesanan atau gimana Mas Bondet? Oh, ini bukan pesanan Mas, ini persiapan untuk pameran bulan Juni nanti di Arjok Museum Jogja. Kalau melukis sendiri Mas Bondet sejak kapan sebetulnya mulai melukis ini? Walah, kulo wiwit cilik Mas, sejak kecil Mas. Otodidak atau belajar dulu nih Mas? Rencananya dulu saya mau ingin kuliah, tapi gandeng zaman dulu biaya itu tinggi ya? Tinggi, terus saya akhirnya jadi otodidak Mas. Tapi luar biasa nih dari hasil-hasil yang dilukis oleh Mas Bondet ini memang tentunya sangat luar biasa sesuai dengan detail aslinya ini. Ini kalau misalnya pesanan itu biasanya kisarannya sampai berapa Mas? Untuk jenis ukuran berapa, lukisan apa, harganya sampai berapa? Ya, itu tergantung ukuran ya Mas. Tergantung ukuran, terus tergantung kerumitan juga. Kalau biasanya kalau ukuran segini paling sudah langsung siap pasang itu termasuk frame ya. Frame-nya. Itu ya sekitar kalau di Wonosobo, lingkup Wonosobo 3,5 ukuran. Ini ukuran 80 kali 100. Oke Mas Bondet, ini Kampung Seruni sendiri kan disebut sebagai kampung seni. Ini menurut Mas Bondet? Iya Mas. Seperti apa ini? Ya menurut saya kalau Kampung Seruni dijadikan kampung apa tadi seni ya memang kalau menurut saya itu memang ya pas Mas, karena di Seruni itu banyak sekali seni dan budayanya. Nah, seninya itu ada seni karawitan, ada seni tari topeng, ada seni apa ndulala dan macam-macam pokoknya. Termasuk keroncong. Ada juga yang apa itu namanya yang bikin topeng itu krep ya namanya. Krep. Terus termasuk saya sendiri dan teman-teman ada yang perupa gitu. Siap.
Sahabat Agil TV, demikian tadi saya sudah mengajak Anda untuk keliling di Desa Seruni, tepatnya Seruni Desa, ini yang dinobatkan sebagai kampung seni di Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian, selesai sudah konten kita hari ini. Tunggu tayangan berikutnya hanya di Agil TV Channel dengan ragam dan juga informasi lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share.